Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Saya ini seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang ustaz yang menggabungkan antara sains dan religion, antara ilmu pengetahuan dan agama. Penelitian yang sudah saya lakukan ini selama puluhan tahun telah membuahkan hasil berupa sebuah kitab namanya The King of Science. Dengan The King of Science ini, saya punya visi misi yang jelas, melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sehingga saya bisa mengindonesiakan orang Indonesia. Saya bisa mengislamkan orang Islam. Saya bisa mempancasilakan orang-orang yang cinta Pancasila. Dengan The King of Science ini, saya selalu tampil beda. Mengeluarkan filsafat-filsafat saya. Mengeluarkan hasil pemikiran saya. Untuk menghancurkan musuh Pancasila, musuh NKRI, yaitu orang-orang khilafah, HTI, FPI, PKS, yang sudah nyata ingin mengganti Pancasila secara total dengan khilafah. Ustaz, adakah cara yang cepat untuk menghancurkan khilafah? Jawabannya ada. Dengan The King of Science ini. The King of Science ini adalah bom atom yang bisa meluluh lantahkan khilafah. Jadi pakai bom atom ini yang bernama The King of Science. Ini yang ditakuti orang-orang khilafah. Ini yang ditakuti orang-orang FPI. Ini yang ditakuti orang-orang PKS. Ini yang ditakuti oleh orang-orang HTI. The King of Science. Yang kedua adalah pakai cara mereka berjuang. Mereka berjuang dari satu rumah ke rumah yang lain. Membuat sebuah pengajian dan pengajian. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari satu tabligh akbar ke tabligh akbar yang lain. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari satu seminar ke seminar yang lain. Kita punya The King of Science yang lebih hebat daripada khilafah yang mereka agung-agungkan. Sudah saatnya rakyat Indonesia mengundang Gus AA untuk tampil berbicara, menjabarkan The King of Science dalam bentuk pengajian dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari satu tabligh akbar ke tabligh akbar yang lain. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari satu seminar ke seminar yang lain. Jika ini bisa kita lakukan, maka dalam jangka waktu 1 tahun, khilafah sudah hilang di Indonesia. Boom. Yang ketiga adalah, penelitian ini belum beres. Membutuhkan beberapa data yang harus saya kumpulkan, yang harus saya analisa. Tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit. Karena kita ini sudah lelah hidup menderita. Kita ini sudah lelah hidup sengsara. Kita ini ke depan harus mampu menjadi manusia Indonesia yang mampu berkarya di negeri sendiri. Yang mampu kaya di negeri sendiri. Yang mampu hebat dengan kekuatan sendiri. Yang mampu melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ingin membiayai tinggal transfer, Mas. Tinggal transfer BRI 0757 0101 3531 532. Ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Hari ini saya akan membahas tentang benarkah khilafah orang-orang FPI, HTI, PKS lebih Pancasilais daripada PDIP? Pertanyaan seperti ini bisa kita jawab dengan pembuktian terbalik. Jadi kalau dalam lagu itu, balikin, balikin. Nah, balik-balik aja. Memang sekarang orang-orang HTI, orang-orang PKS, orang-orang FPI, orang-orang khilafah sudah menyadari. Gak mungkin bisa menang kalau bertempur melawan orang-orang nasionalis. Gak mungkin bisa menang kalau bertempur face to face dengan Islam Nusantara. Yang ada mereka remuk. Mereka hancur lebur, berantakan, acak-acakan. Maka mereka sekarang mulai menyusup ke nasionalis. Dan merasa paling nasionalis. Menyusup ke Islam Nusantara. Dan merasa paling Islam Nusantara. Makanya dalam ceramah kemarin hati-hati. Kepada rakyat Indonesia, kepada orang-orang nasionalis, kepada orang-orang Islam Nusantara. Akan ada penyusup. Musang berbulu
Jika nasionalis sudah dimasuki, jika Islam Nusantara sudah dimasuki, lalu mereka berhasil menggembosi, maka akan dengan mudah, Mas Bro, NKRI akan musnah. Tinggal kenangan, tinggal catatan yang menyedihkan. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Coba perhatikan lambang Garuda. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Benar apa betul, Bu? Lambang negara Indonesia yang kita bangga-banggakan adalah burung Garuda. Burung Garuda ini menginjak sebuah ranting, sebuah pita. Artinya, pita ini dipegang erat-erat oleh burung Garuda. Apakah pita itu? Tulisan apakah dalam pita itu? Kita semua tahu. Tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda menggenggam erat-erat sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini, kalau kita peras lagi, muncullah sebuah kata yang namanya gotong royong atau Ekasila. Jadi Ekasila ini hasil perasan dari Pancasila. Bukan ingin merubah Pancasila. Inti dasar dari Pancasila adalah Ekasila. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu gotong royong? Benarkah orang-orang khilafah, orang-orang HTI, orang-orang FPI, orang-orang PKS lebih Pancasilais daripada PDIP? Lebih Pancasilais dari Hubul Waton Minal Iman Islam Nusantara? Cek aja dengan Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Dengan Bhinneka Tunggal Ika ini kita akan bisa melihat apakah orang-orang khilafah, FPI, HTI, PKS, ataukah PDIP dan Islam Nusantara yang lebih Pancasilais. Apakah orang-orang HTI, orang-orang PKS, orang-orang FPI setuju enggak? Boleh enggak kalau ada orang non-muslim mencalonkan diri jadi presiden Indonesia? Boleh enggak kalau ada seorang non-muslim menjadi presiden di Indonesia, menjadi gubernur di Indonesia, menjadi wali kota dan bupati di Indonesia? Kalau boleh, berarti orang-orang FPI, HTI, PKS, khilafah ini memang pro Pancasila. Memang cinta Pancasila. Tapi sayang, pada kenyataannya ini mereka pasti akan menolak. Kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang non-muslim. Gubernur dipimpin oleh orang non-muslim. Wali kota dipimpin oleh orang non-muslim. Atau misalkan dalam bahasa yang lebih sederhana, coba tanyakan kepada orang-orang FPI, HTI, PKS, boleh enggak 2024 Ahok mencalonkan diri jadi presiden? Jawabannya pasti nggak mau, Mas. Ini artinya orang-orang khilafah, HTI, FPI, PKS ini tidak Pancasilais. Bohong besar kalau mereka lebih Pancasilais daripada orang-orang nasionalis. Bohong besar kalau mereka saat ini bela Pancasila. Toh pada kenyataannya mereka ini benar-benar anti Pancasila. Anti UUD 1945, anti merah putih. Dalam 4 pilar yang dikatakan kemarin oleh orang-orang khilafah, salah satunya orang-orang khilafah ini menghilangkan kedaulatan rakyat, menghilangkan musyawarah. Padahal musyawarah itu tertera dalam sila keempat. Yang kedua, semua hukum ditentukan oleh khalifah, bukan berdasarkan UUD 1945. Artinya orang-orang khilafah ini tidak Pancasilais. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Beda dengan orang-orang nasionalis PDIP. Coba tanyakan, boleh nggak Ahok mencalonkan diri jadi presiden atau menjadi presiden di 2024? Saya kira jawabannya pasti boleh. Kenapa? Garuda itu memegang pita kebinekaan, memegang surat cinta yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus dipegang erat-erat oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Siapapun yang memimpin negeri ini, boleh berbeda-beda agama, boleh berbeda-beda bahasa, boleh berbeda-beda golongan, boleh berbeda-beda kulit, boleh berbeda-beda warna mata.
boleh berbeda agama. Orang Kristen boleh memimpin Indonesia. Orang Buddha boleh memimpin Indonesia. Orang Hindu boleh memimpin Indonesia. Siapapun orangnya, siapapun agamanya, boleh jadi presiden di Indonesia. Suku Dayak boleh jadi presiden Indonesia. Suku Padang boleh jadi presiden Indonesia. Suku Jawa boleh jadi presiden Indonesia. Suku Sunda boleh jadi presiden Indonesia. Yang penting mereka memang punya hati Indonesia, pemikiran Indonesia, lisan Indonesia, perbuatan Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dan mampu menghebatkan Indonesia. Jadi jelas, orang-orang PDIP pasti lebih nasionalis daripada orang-orang khilafah. Orang-orang PDIP pasti lebih nasionalis daripada orang-orang PKS, orang-orang HTI, orang-orang FPI. Karena dia ini, PDIP ini akan memberi restu kepada siapapun untuk menjadi presiden Indonesia. Selama dia memenuhi syarat-syarat untuk menjadi presiden. Tidak akan melihat agamanya, tidak akan melihat sukunya, tidak akan melihat golongannya, tidak akan melihat rasnya. Yang penting, dia hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, punya visi-misi yang bagus buat Indonesia, terpilih ya boleh. Tetapi orang-orang HTI, FPI, PKS tidak akan memberikan ruang untuk non-muslim menjadi presiden di Indonesia. Artinya orang-orang HTI, orang-orang FPI, orang-orang PKS, orang-orang khilafah, anti Pancasila, dan musuh besar Indonesia. Saatnya TNI Polri membasmi musuh negara ini, musuh Pancasila ini, HTI, FPI, PKS, khilafah. Dukung Gus A. Jika mereka menyebarkan paham khilafah, maka saatnya TNI Polri pun membantu Gus A menyebarkan paham Pancasila, menyebarkan paham Indonesia dengan alat the king of science. Begitu pula rakyat Indonesia bantu Gus A untuk menyebarkan, untuk mengindonesiakan orang Indonesia, mempancasilakan orang-orang Pancasila, mengislamkan orang-orang Islam. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.